Oh, sudah. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ini pekan ke berapa berarti? Pekan ke-5 ya. Pekan ke-5 untuk semester genap ya. Ya kalau hitung-hitungan total sih minggunya sudah pekan ke-6 ya, karena kemarin ada minggu yang sudah living and playing. Oke, untuk mapel elektronika dan mikroprosesor begitu ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa semester ini kita fokusnya ke mikroprosesornya. Nah, kita sudah masuk ke akhir-akhir nih mengenai pengenalan ini ya, pengenalan mikroprosesornya seperti itu. Nanti hari ini kita masih melanjutkan satu lagi, ya, insya Allah satu lagi. Kalau sudah satu lagi sudah selesai, ya sudah, tentang KD ini sudah selesai. Yaitu tentang apa? Kita bongkar ya, kita bongkar dalamannya si mikroprosesor. Salah satu contohnya ya, nanti kita akan menggunakan contoh mikroprosesor yang sederhana, yaitu Z ya, Z80 atau orang juga bilang Zilog ya itunya ya. Zilog 80. Sebenarnya tipe 80 ada yang 80 saja, ada yang 80A. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Terima kasih yang sudah on time. Tadi saya sudah masuk sebenarnya dari jam 7 kurang, cuma lihat masih sedikit, maka kita mulainya agak sedikit terlambat juga ya. Oke, baru 21 yang sudah masuk. Coba saya cek terlebih dahulu. Fadlullah kayaknya kena spasi, apa ya, jadi geser ya. Oke. Iya ya, Fadlullah ya, kayaknya spasi 1 gitu ya, mungkin jadinya geser ke atas. Pak. Halo? Gimana? Kapan izin Pak lagi keluar kota? Ya isinya ke saya. Bilangnya gimana lagi bilangnya? Tadi chat aku Pak. Iya, kenapa nggak katanya saya? lagi bilang kota. Iya, harusnya. Enggak tahu lah, Pak, malu kayaknya. Sebenarnya saya hubungi orang tuanya. Terima kasih ya, Mahendra ya. Ya Pak, sama-sama. Iya, harusnya kan izinnya ke saya. Oke, sebentar saya cek dulu. Ezra malah nomor 1 ya, 01. Halo Ezra. Mana Ezra nih? Ezra 09 ya udah. Oke, 2, 3, 4. Ikut. Danang mana Danang? Mana sih Danang? Coba di mode video dulu. Apa belum mandi ya mungkin? Oke, Deswi, Devita, Dimas, Dinar belum ada. Ya itu Ezra ya. Farel. Halo Farel, belum ada Farel. Kok akhir-akhir ini jadi nggak kelihatan Farel ya? Terus apa? Haryo itu juga belum kelihatan ya. Coba sambil saya ini aja dulu deh ya. Sebentar. Tadi siapa? Dinar. Kemudian Farel ya. Haryo. Ini kenapa ini? Cingga? Ada Cingga? Mukul yang kelihatan juga. Zahran? Rafa? Ano? Rasiano? Oke, belum. Tadi kalau 26, apa ya? 26 itu Serena ya. Serena kalau nggak salah kuotanya habis. Kalau nggak salah sih tadi bilang kayak gitu. Seva juga belum kelihatan. Bastian, 30-nya di depan ya, Bastian ya. Theophilus Bastian, 30-nya di depan, jangan di belakang. Biar enak ininya, ngurutnya ya. Titan sakit tadi bapaknya menghubungi saya. Oke, 31S. Baik, sementara itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi bagian yang terakhir sekali ya. Nanti penugasannya buat kalian masih masih sederhana, masih berupa catatan ringkas, tapi ini benar-benar kayaknya sih gampang sih ya. Hanya kalian saya minta untuk menggambar ya. Gambar ulang bagian dari contoh mikroprosesor ini, yaitu Zilog ya, Z80A, mana bagian-bagiannya dikasih keterangan ya, sama keterangan-keterangannya juga ditulis seperti yang akan saya sampaikan nanti di sini ya. Oke. Nah, itu ya petunjuknya ya. Nanti mungkin akan saya tuliskan ulang di LMS. Baik,
sekarang kita mulai ya, pelajarannya. Sudah siap ya? Baru 21 yang masuk. Sudah siap ya semuanya ya? Nah, Siap, Pak. Nah, baik, saya akan coba share screen. Share screen yang awalnya itu, saya mungkin ada beberapa kali bolak-balik share screen ya, karena ini ya. Oke, perhatikan ya, sudah muncul gambarnya di situ. Halo, Sudah, Pak. Nah, sudah. Saya pakai anotasi warna apa ya? Oh, warnanya di sini. Jangan warna hitam, karena itunya warnanya hitam. Warna merah mungkin ya. Sebentar, saya sambil geser-geser. Oh, baik. Perhatikan yang sebelah kanan ya, itu aslinya. Ya, sebelah kanan aslinya. Sebentar, mungkin di sana tadi saya lupa ada satu lagi yang belum saya tak panggil. Mana ya? Oh, wait, sebentar. Oh, nggak mau digeser-geser. Oh, ini karena saya pakainya PowerPoint ya. Perhatikan ya, ini saya ulangi lagi ya. Pakai gambar ini aja nggak apa-apa lah. Perhatikan semuanya udah kelihatan kan? Yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan sendiri yang warna hitam ya. Ini tuh aslinya. Ini bentuk fisiknya ya dari microprocessor Z80. Oke. Di sini ada kodenya sebenarnya 80 ya. Kayak gitu. Nah, ini ada 40 pin ya, 1 sampai 40 pinnya. Ini yang kalau ada tanda gini ini ada colokannya di sini ya. Perhatikan. Colokannya kalau dilihat dari atas, maka sebelah kiri yang ini itu nomor 1. Ya. Yang sebelah kiri nomor 1 dan sampingnya tentunya nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 20. Gitu ya. Seberangnya itu nomor 21 sebelah sana dan terakhir di sini nomor 40 ya. Nah, gambar ini yang hitam ini kalau dibuatkan bagian dari atas kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan ini contoh colokannya kan di sini nih. Kelihatan kan? Ya. Kelihatan ya? Ada tanda ini ya, colokan di sini ya kayak gini ya. Nah, sebelah kirinya kan nomor 1. Nah, nomor 1 ini nomor 1 sampai ke bawah sana ya. Atau sampai ke kanan kalau gambar yang ini itu nomor 20, seberangnya 21, terus ke depan lagi sampai terakhir nomor 40. Ini gambar aslinya, perhatikan gambar aslinya ya. Ini ketutup ya, ini ketutup sebentar. Karena sebenarnya ini kalau gambar ini saya mau nunjukin gambar aslinya sih. Nanti kalau mau perbandingan saya pakai gambar yang tadi awal di awal. Sebentar, saya klik anotasinya dihilangin dulu biar bisa geser ke bawah. Kayaknya delay dulu deh. Bentar ya. Oke, subscribe malah. Sebentar. Oh ini ya, good. Perhatikan. Ini saya akan anotasi ulang. Erasernya tak hilangin dulu. Ini yang ini ya. Perhatikan sekali ya. Ini yang tadi, gambar yang awal saya share screen ke kalian. Sekarang saya akan membandingkan dua ini ya. Dua bagian ini. Bagian aslinya yang sebelah kanan. Ya, ini bagian yang asli yang tadi yang ada gambar warna hitam ya, yang seperti itu. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri ini bagaimana? Yang sebelah kiri ini sebenarnya ya sebelah kanan juga, hanya saja cara penyajiannya yang sebelah kanan. Lihat di sini kan nggak ada colokan-colokannya ya. Yaitu bagian yang tujuannya untuk mempermudah pengelompokan ya, untuk mempermudah pengelompokan. Kalau ini kan ngacak. Habis A11, nomor pin 1 misalnya pin 1 nih. Pin 1 kan A11 tuh. Padahal anolnya di mana anolnya? Anolnya di 30 ya. Anolnya di 30 nih. Seperti itu ya. Anolnya 30 sampai 40, kemudian untuk A0 sampai A10-nya ya. Terus kemudian A11-nya nyebrang nomor 1 sampai A15 nomor 5. Kan ngacak. Habis itu CLK nomor 6, habis itu D4 ya. Ini ngacak sekali kan? Tapi ini aslinya ya. Ini aslinya yang ada di microprocessor tersebut, Z80 tersebut. Tetapi kalau gambar yang sebelah kiri, ini gambaran, tapi berarti kan ini bukan aslinya ya. Ini gambaran untuk mempermudah kita mengenali ya, lebih jauh mengenai Z80 ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Ada beberapa kelompok di sini. Pertama yaitu yang banyak dulu ya, yang namanya address bus. Oke, address bus. Address itu kan alamat, pengalaman ya. Address bus ini di sini ada 16. Ya, 16 pin. Oke.
Seperti ini juga ada 16. Hanya saja ini cara menggambarnya dikelompok-kelompokkan agar cepat hafal atau cepat ingat atau cepat mengingatnya kayak gitu ya. Yang namanya address itu ada 16. Ini ngitungnya kan enak kan? Pertama ya, ada 16 jumlahnya. Yang kedua apa? Nomor berapa saja gitu kan ya. Nah, ternyata diurutkannya sesuai dengan addressnya nomor berapa. Address nomor 0 sampai address nomor 15. 0 sampai 15 kan ada 16 bit gitu ya, atau 16 bagian kan gitu ya. Nah, jadi yang pasti address bus itu ada 16 dimulai dari A0, A1 dan seterusnya sampai A15. Kalau untuk penomoran PIN-nya A0 dimulai dari PIN nomor 30 ya, kaki nomor 30 tuh. 30, 31 dan seterusnya sampai terakhir nomor 40. Kalau saya mau bandingkan di sebelah mana ya? Sebelah sini mungkin ya. Kayak gini kan tadi gambarnya ya, colokannya ya. Ini 1, di sini 20 gitu ya. Di sini adalah seberangnya 21, di sini 40 kan gitu ya. Jadi yang 30 sampai 40 itu address ya, address bus dari A0 sampai A berapa tadi? A10. Nah, A11 yang nyebrang ke sini nih ya. Yaitu ke pin nomor 1 itu A11 dan sampai ke pin nomor 5 sebagai A15. Jadi address bus ada 16 pin dimulai dari 3 pin yang ke-30 sampai 40 ya. Kalau urutan naiknya ya, kode naik A0 sampai A10, seberangnya 1 sampai 5 itu yang terakhir ya, yaitu A11 sampai A15. Itu kelompok pertama yang namanya address bus. Ya. Lalu kelompok kedua yang namanya data bus, ya. Nah, data bus itu ada 8 pin. Ya, mungkin orang juga bilang 8 bit ya, seperti itu. Nah, disimbolkan dengan huruf D di depannya. Ya, huruf D di depannya. Oke, ini kan ngacak nih, ya. Lihat D-nya ada yang lompat ya, ada kejeda di sini nomor 11 nih. Karena nomor 11 itu bukan D. Kayak seperti itu ya, kejeda sama itu. Nah, ternyata nggak urut ya. Di sini kan ngacak nggak urut ya. Lihat 0 sampai 7-nya kan nggak ngurut tuh. Ternyata dimulai dari D0-nya itu pin nomor 14 ya. Kemudian D1-nya pin nomor 15. Di sini kan diurutkan tuh. Ya. Kemudian D2-nya turun jadi pin yang ke-12. Ya, seperti itu. D3-nya D8 ya, seperti itu ya. D3-nya 8, D4-nya 7, ya, D5-nya pin nomor 9, D6-nya pin nomor 10, seperti itu. D7 yang terakhir nomor 13, kembali lagi ke yang kelompok yang atas lagi ya. Oke. Nah, biar runut ya. Jadi bagian yang sebelah kiri sekali lagi ini tujuannya untuk mengurutkan, boleh merunutkan juga boleh ya, mengenai kode A0 sampai A15 sebagai contoh untuk address bus dan D0 sampai D7 untuk data bus. Kenapa diurutkannya seperti ini? Karena ternyata kalau kita sudah masuk ke fungsinya ini ya, itu nanti ada pembagian. Misalkan A0 sampai A7 itu fungsinya kapan? A8 sampai A15 itu fungsinya kapan gitu. Ya, di waktu untuk apa dan sebagainya. Maka kayaknya lebih mengena, lebih mendasar untuk penggunaannya kalau kita mengurutannya berdasarkan A0 sampai A7 ya, dan A8 sampai A15 seperti itu. Ya, untuk fungsinya kegunaannya seperti itu. Itu ya. Kemudian ini udah address bus sama data bus ya, berarti 16 sama 8 sudah berapa? 24 pin ya. Sisanya ada berapa lagi? Berarti ada 16 pin. 16 pin itu ngacak di sini ya, sebelah ini. Tapi ini juga ada kelompok-kelompokan juga. Nah, yang kelompok yang agak sudah mulai sedikit ini, pertama itu yang lumayan banyak juga nih, namanya kelompok yang sistem kontrol. Ya, pin-pin ini sebagai sistem kontrol. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin sistem kontrol. Berarti kan tadi ini 16, kemudian 8, kemudian ini 6 ya. 6, berarti sisanya 10. Nah, sistem kontrol itu ada M1, nanti penjelasannya nanti ya, kita akan baca bersama-sama nanti. Ada M1, ini kode aja biar gampang, boleh dibaca apa adanya, boleh per huruf. Jadi M1 pin nomor 27 ya. Kemudian MREC gitu ya.
pin nomor 19, IORI ya. IORI, kira-kira itu input output seperti itu, input output RI. Kemudian RD itu singkatan dari read ya atau baca, kemudian WR itu write seperti itu. RFSH itu refresh ya, halt itu udah nyebrang ke sini ya, ke kelompok yang lain ya. Jadi sistem kontrol itu ada M1, MREG, IRRG, RD, WR sama RFSH ya. Seperti itu. Nah, pinnya ngacak nih 27, 19, 20, 21, 22, kemudian kembali lagi ke yang agak lompat ya 28. Jadi kalau lihat gambar ini kan lompat-lompat ya. Coba aja M1 27 nih 27 M1, habis itu MREG 19, mana 19 di sebelah sini ya MREG tuh. Kemudian IORQ 20, terus read sama write 21 sama 22, mana 21 sama 22 ya. Kemudian refresh baru 28 ke sini lagi ya. Jadi ini sama itu dikelompokkan namanya sebagai sistem kontrol yang jumlahnya ada 6 pin ya. Lalu kelompok yang selanjutnya adalah yang namanya CPU control ya. Bukan sistem kontrol tapi CPU control. Jadi ini justru yang mengontrol si CPU itu sendiri ya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok ini ada 5. Berarti udah ada 35 ya. Sudah ada 35 pin. Nah, CPU control itu ada 5 dengan kode-kode halt ya. Pin nomor 18 ini halt, pin nomor 18. Kemudian wait pin nomor 24. Kemudian INT ya. Kurang lebih itu sudah dikatakan interrupt ya. Seperti itu, interrupt berarti kan kayak semacam interupsi gitu ya, seperti itu ya. Kemudian NMI ya, pin nomor 17 tadi interrupt nomor 16 17 nih, seperti itu. Kemudian ada reset nomor 26 ya. Reset kadang-kadang secara manual di perangkat lain ya, kita sering menggunakan reset ya. Reset itu artinya benar-benar dikembalikan ke default nolnya. Itu kelompok yang ke selanjutnya ya, yang ada jumlahnya ada 5 itu halt, wait, INT, NMI sama reset. Nah, ada 2 lagi kelompok yang lain, yaitu pertama yaitu CPU bus control. Tadi CPU control, ini CPU bus controlnya ya. Ada 2 yaitu bus RQ ya sama bus ACK ya. BUS ACK ya atau bus ACK. Enaknya kayak gitu menyebutkannya. Ya. Ini nomor 25 sama 23. Itu sebagai CPU bus control. Dan itu berarti kan 3. Sudah 37 ya. 2 kok 3 sih. 2 berarti back aja undo. 2 ya. Kemudian ada 37. Kelompok yang terakhir ini justru kayaknya sebagai yang utama, sebagai jantungnya ya, yang ada 3 nih. Gimana ya dibilangnya ya? Ya kalau nggak ada VCC 5 volt, nggak bakal nyala ini, nggak bakal jalan semuanya. Ya, sebagai nyawanya gitu ya. Ibarat kata mungkin ini jantungnya, ini hatinya, ini tuh nyawanya gitu ya. Itu nyawanya ya. Jadi kita harus olokkan kemana? Ke sumber tegangan luar, yaitu VCC yang nilainya adalah 5 volt. Ya, 5 volt. Kalau kita nggak hubungkan ke baterai luar, ya nggak jadi. Ini yang dalam elektronika namanya komponen aktif ya, akan bisa bekerja kalau dikasih beda potensial dari luar. Ya, di sini tegangan kerjanya yaitu 5 volt. Kalau kurang nggak kerja optimal atau mungkin nggak bekerja, kalau kelebihan bisa rusak CPU-nya. Ya, bisa rusak. Oke, tentunya perlu yang namanya ground. Ya, 5 volt nggak ada artinya apa-apa kalau nggak di-ground-kan. Ya, yang namanya 5 volt kan beda potensial. Dibandingkannya sama siapa? Sama si 0. Sehingga antara pin nomor 11 sama 29 kalau kita bandingkan ya bisa 5 volt. Kalau ground-nya nggak dicolokkan, pin nomor 29 nggak dicolokkan ke ground gitu ya, ya plus 5 ini nggak ada ya. Dapat dikatakan seperti itu kurang lebihnya. Oke. Dan yang satu yaitu CLK ya, atau clock. Oke, itu perbandingannya ya. Perbandingan gambar, ada 3 gambar sebenarnya, yaitu gambar yang aslinya, yang tadi warna hitam, kemudian digambarkan ulang sebagai yang paling sebelah kanan, ya. Dan ini apa adanya,
Nah, ini kan ngacak, apa adanya tapi kan ngacak. Nah, untuk kepentingan kita dalam hal belajar, untuk kepentingan kita mungkin untuk aplikasi biar cepat paham ini kemana-kemana ya, buat apa dan sebagainya, ya kita menggunakan gambar yang sebelah kiri, yaitu pengelompokan berdasarkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada address bus, ada data bus, sistem kontrol, CPU bus control, dan terakhir itu dikatakan nyawanya ya, seperti itu. Oke, kurang lebih itu bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan di hari ini, yaitu mengenai CPU Z80 ya. Oke, atau Zilog 80. Baik, yang absensi baru 24 ya. Sampai di sini dulu. Ada gambaran mengenai apa yang harus kalian pelajari hari ini? Jadi hanya pengenalan ini ya, perangkat CPU itu sendiri. Ya, prosesor itu, mikroprosesor itu sendiri. Yang kita tahu, ya saya juga awalnya nggak tahu ternyata mikroprosesor awalnya sederhana kayak gitu, cuma 40 pin ya. Kalau zaman sekarang kalian punya laptop, kalian punya komputer ya, perhatikan CPU-nya berupa Intel atau Pentium ya. Itu banyak sekali kan pinnya kan ya. Pinnya itu mungkin saya belum pernah ngitung ya, atau belum pernah cari juga. Yang pasti banyak sekali, bentuknya itu kotak ya. Mungkin kalau saya gambarkan misalkan dengan share screen whiteboard saja. Ini gambaran CPU-nya ya. Prosesor yang modern gitu ya, seperti ini. Ini gambaran saja. Ini di sini ada segitiga, artinya nomor 1 ya. Dicocokkan dengan yang ada di motherboard. Ini pinnya banyak sekali di sini nih. Pinnya banyak sekali. Nah, ini gimana? Nah, ini kan tentunya bukan levelnya kita untuk mempelajari yang ini ya. Kita belajarnya yang sederhana dulu, seperti itu, yang ada kayak gini, bentuknya kayak IC biasa, tapi pinnya banyak, ada 40. Ini yang zaman modern kayak gini. Ya, baik itu AMD maupun Intel. Ya, tentunya ini lebih kompleks. Ya, tentunya ini lebih kompleks. Ini yang sederhana, ini yang kompleks ya. Oke, itu tambahannya. Barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan. Dari kelas 10 TJA 1, belum ada. Sebentar, saya cek ulang ya, untuk kehadirannya. Dari sekian, kok di atas ya. Mungkin saya jadiin co-host dulu ya, nanti sehingga nanti saya kalau keluar sudah aman-aman aja. Aliana. Halo Dinar, sudah ada Dinar? Halo Dinar. Ya. Oke, good ya. Farel masih belum ada, Farel ya? Arya sudah ada. Jingga, halo Jingga ada? Jingga juga masih belum ada. Saya coba nanti tanya ke ibunya. Zahran juga masih belum ada. Seva juga masih belum ada ya. Seva tadi yang masih ini. 31 itu Titan, tadi orang tua bilang katanya sakit. Oke. Oh, Rafa sudah ada ya. Lanjut ya, sekarang ya. Sekarang kita akan mencoba mengenali masing-masing kode tadi. Ya, masih ada waktu berapa nih? Setengah jam ya. Lumayan banyak ya. Insya Allah kita kita belajarnya santai aja ya. Masih ada lumayan waktunya. Setengah jam. Oke. Sebentar, saya akan share screen yang untuk penjelasannya. Mana nih? Oke. Sudah muncul ya? Oke? Ya, good. Gambarnya jelas nggak dari situ? Kalau pakai HP kayaknya kecil deh kalau pakai HP. Enggak kapan jelas, Pak. Oh, jelas ya. Di model di landscape ya. Nah, ini kan gambarnya yang tadi sudah disederhanakan. Nah, sekarang kita akan memahami penjelasannya untuk masing-masing ya. Baik, sebenarnya di sini bisa pakai coret-coret nggak sih selain pakai ini? Oh, nggak kelihatan. Oke, sebentar. Ini apa ya? Kalau saya nggak pakai anotasi. Oh, enggak.
Bukan juga. Sebentar ya. Saya screen ulang. Tadi tiba-tiba keluar. Oh, filenya malah justru yang keluar filenya. Sebentar. Ini filenya yang keluar malah. Bentar ya. Saya buka ulang. Oh, sudah. Tak zoom aja deh. Bentar, saya sedang setting ininya dulu. Ini tadi tiba-tiba keluar. Oke, tak zoom lagi. Cek. Baik, ya. Sudah kelihatan ya? Halo, tes suara. Halo. Kelihatan, Pak. Ya, ini saya nggak tahu kalau apa PDF itu kalau mau coret-coret gimana nih? Ini edit text. Oh, sign dokumen. Cuma ini adanya highlight yang nggak bisa coret-coret ya. Yaudah, cara saja pakai anotasi aja. Cuma kalau pakai anotasi itu nggak bisa scroll. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ingat tadi saya penjelasan awalnya sudah yang pakai gambar. Sekarang kita masuk ke masing-masing penjelasannya ya. Address bus ya. Tadi ada bus ada berapa? Ada 16. Pin ya. Address bus terdiri dari 16 saluran atau pin tadi ya. Yang diberikan notasi A0 sampai A15 merupakan saluran output atau keluaran untuk address ya, pengalamatan memori dengan kapasitas sebanyak 65.536 bytes atau kalau disederhanakan ya jadi 64 justru bukan 65 ya, 64 kilobytes ya, seperti itu kilobyte. Itu yang pertama, kelompok yang pertama yang banyak tadi ada yang namanya address bus. Kemudian yang data bus itu ada 8 ya, data bus ada 8, ada 8 saluran atau pin, notasinya itu D0 sampai D7. Nah, fungsinya untuk saluran lalu lintas. Karena ini nggak bisa scroll, saya notasinya dihilangin dulu. Saluran untuk lalu lintas, oh bisa scroll kalau kayak gini ya. Nah, gini nih. Untuk lalu lintas data, sebentar, mungkin eraser aja. Ya, untuk lalu lintas data maupun data instruksi dari microprocessor dan sebaliknya ya. Untuk lalu lintas data maupun data instruksi dari microprocessor dan sebaliknya. Kemudian tadi sudah ini kelompoknya ada 8 jumlahnya ya, itu untuk bus data. Nah, sekarang ke yang sebelah kiri yang tadi ya, yang itu namanya M1 ya. M1 itu merupakan saluran sinyal kontrol keluaran yang apabila berlogika 0 menunjukkan bahwa siklus yang sedang berlangsung, ya perhatikan, siklus yang sedang berlangsung adalah siklus pengambilan kode operasi dalam melaksanakan suatu instruksi. Ya. Siklus yang sedang berlangsung adalah siklus pengambilan kode operasi dalam melaksanakan suatu instruksi. Ya. Itu M1 ya, kode M1. Kalau nggak salah tadi gambarnya yang sebelah atas ya, kiri atas. Kemudian MREG, ya MREG itu ini key harusnya ya, bukan G ya, key MREG. MREG itu artinya memory request, ya memory request. MREG merupakan saluran sinyal kontrol keluaran. Ini kan bagian dari kontrol ya, bagian dari kontrol. Yang apabila berlogika 0 menunjukkan bahwa bus alamat berisi alamat memori untuk pembacaan ataupun penulisan memori. Kalau logikanya 0, menunjukkan bahwa bus alamat berisi alamat memori untuk pembacaan atau penulisan. Untuk baca atau nulis, untuk read atau write. Bandingannya dengan M1 apa tadi? Kalau logikanya 0, menunjukkan bahwa siklusnya sedang berlangsung adalah siklus pengambilan kode operasi ya. M1 pengambilan kode operasi, ya kode kan banyak ya. Intinya kalau logikanya 0, M1-nya nih,
yaitu sedang ada siklus yang sedang berlangsung gitu ya, yang yaitu siklus pengambilan kode operasi. Kalau kita bandingkan dengan MREC. Kalau MREC sendiri, kalau sedang logika 0, menunjukkan bahwa bus alamatnya ya berisi alamat memori untuk pembacaan atau penulisan. Oke. Ini saya scroll terlebih dahulu. Wait. Masih clear mungkin ya. Oke. Kemudian IORQ ya. IO itu input output. Singkatan dari input output request. Kalau ini memory request, kalau IORQ ya, input output request. Yang merupakan saluran keluaran ya, yang apabila logikanya 0, perhatikan ini sudah pakai A0 sampai A7, kemudian A8 sampai A15 ya. Saya ulangi lagi, IORQ itu input output request merupakan saluran keluaran yang apabila berlogika 0 menunjukkan bahwa bus alamat rendah, tadi kan bus alamat itu ada 16 pin ya. Nah, kalau logikanya 0 menunjukkan bahwa bus alamat rendah yaitu A0 sampai A7 berisi alamat input output untuk pembacaan atau penulisan. Sedangkan bus alamat tingginya yaitu A8 sampai A15 ya berisi data yang akan dikeluarkan ya dari register A atau dari akumulator. Saya ulangi ya, penegasannya saya ulangi. Jadi IORQ itu input output request kalau logikanya sedang 0 gitu ya, menunjukkan bahwa bus alamat rendah itu yaitu A0 sampai A7 itu berisi alamat IO untuk pembacaan atau penulisan. Kemudian A8 sampai A15 atau bus alamat tinggi itu berisi data yang akan dikeluarkan dari register ya. Oke. Itu IORQ. Kemudian RDWR tadi udah tahu ya, read sama write. Nah, kelompok kontrol ini ada 6 ya, M1, MREG, IORQ udah 3 tuh, RDWR sama RFSH atau refresh. Kita mulai dari ini ya, dari RD. Ya, atau read ya, kata-kata read atau membaca. Jadi pin RD ini sebagai saluran sinyal keluaran yang berfungsi untuk melakukan kendali pada pembacaan memori ataupun pembacaan perangkat input output ya. Lalu WR tentunya singkatannya write ya atau menulis ya. Ini pin ini sebagai saluran sinyal keluaran yang berfungsi untuk melakukan kendali pada penulisan memori. Kalau WRD itu pembacaan memori, kalau WR itu atau write ya, penulisan memori. Ya. Ataupun penulisan dari perangkat input output. Jadi bisa nulis di memori maupun menulis di perangkat input output ya. Dan kelompok bagian yang terakhir di kelompok ini yaitu refresh ya, disingkatnya RFSH. Ya, bahasa Indonesia penyegaran ya. Ini sebagai sinyal keluaran yang berfungsi untuk memberikan sinyal penyegaran pada memori RAM yang berjenis dinamik. Jadi RAM dinamik itu ada bisa di refresh, ada yang statik ya, nggak bisa di refresh. Kalau RAM dinamik itu bisa di refresh. Oke, itu penjelasan kelompok yang jumlahnya ada 6 ya. Tadi ada M1, MREG, IOREG, RD, WR sama RFSH ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Di sini ada tadi ada berapa? Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada halt, wait, INT, NFI sama reset. Ya, kelompok yang selanjutnya ada 5 nih. Yang pertama halt ya. Yang pertama itu halt. Halt itu apa? Merupakan sinyal kontrol keluaran ya yang akan memberikan level 0 jika instruksi halt dilaksanakan. Ya. Pada saat CPU akan dilaksanakan, instruksinya itu NOP atau no operation. Oke, itu halt. Kemudian wait, tunggu ya.
merupakan sinyal kontrol masukan jika pada saluran ini diberikan, bentar, perhatikan dulu. Ini saya mau membandingkan ya. Kalau halt itu sinyal kontrol keluaran, kalau wait ya merupakan sinyal kontrol masukan. Ya, ini keluaran, ini masukan. Nah, penjelasannya jika pada saluran ini diberikan logic 0 akan memberitahukan kepada CPU bahwa data dari memori ataupun perangkat input output belum siap. Ya, wait, belum siap. Sebenarnya kalau kita belajarnya itu dicoba menggunakan bahasa sehari-hari, nanti mempermudah kita memahaminya ya. Wait, nunggu, berarti kan belum siap begitu ya, seperti itu. Nah, tak ulang lagi kalau logic 0 ya, di pin wait itu memberikan logic 0 akan memberitahukan pada CPU bahwa data dari memori ataupun dari perangkat input output belum siap untuk ditransfer ke saluran bus data ke D0 sampai D8 ya, salah satu dari itu. Ini belum siap. Selanjutnya INT itu interrupt ya. Ini sama kontrol masukan juga. Ini kontrol masukan, wait kontrol masukan, ini juga masih kontrol masukan. Ya, mungkin kalau dibentuk soal ya berikut ini yang termasuk kontrol masukan mana, berikut ini yang termasuk kontrol keluaran mana gitu ya, kalau itu dalam bentuk soal-soal. Kita lanjut dulu. INT ya, merupakan sinyal kontrol masukan, termasuk yang sinyal kontrol masukan. Nah, sebentar saya scroll dulu. Nah, sampai mana sih? Sampai reset ya. Oh, masih agak jauh resetnya. Kita ulangi dulu. INT itu interrupt ya, atau selak. Termasuk sinyal kontrol masukan, jika pada saluran ini diberikan logic 0, CPU akan diberitahu bahwa peralatan luar meminta suatu interupsi atau sela. Kalau diberi logikan 0, untuk pin INT ini, interrupt ini, CPU akan diberitahu bahwa ya si CPU kan ya itu yang utamanya ya. CPU akan diberitahu bahwa peralatan luar meminta suatu interupsi atau sela ya. Permintaan sela akan ditahan, ya, permintaan sela akan ditahan hingga akhir siklus instruksi yang sedang berjalan. Jadi kalau ada instruksi lain sedang berjalan, ini dikasih logic 0, maka dia akan memberitahukan kepada CPU bahwa ada peralatan luar meminta untuk interrupt atau sela. Ya. Nah, permintaan sela ini tetap terus ditahan hingga apa? Hingga akhir siklus instruksi yang sedang berjalan. Ada syaratnya, dengan syarat bahwa IFF itu singkatan dari interrupt flip-flop ya. Seperti itu, IF singkatannya itu interrupt flip-flop. Ulangi ya. Ada syaratnya, yaitu bahwa IF atau interrupt flip-flopnya itu di set ya, di setting maksudnya ya. Dan saluran bus RQ ya, saluran bus RQ-nya sedang tidak diaktifkan. Bus RQ sedang tidak diaktifkan. RQ itu request ya. Oke, nanti di bawah kayaknya ada penjelasannya. Pin selanjutnya, masih ada waktu seperempat jam lagi. NMI ya, merupakan saluran kontrol masukan juga ini kategorinya ya. Jika diberi logic 0, akan menyebabkan CPU melaksanakan routine dari NMI pada alamat memori 0066H. Ini penjelasan saja ya. Kalau pendalaman nanti ada bagiannya tersendiri. Interupsi ini tidak dapat dihalangi baik secara hardware maupun software. Itu untuk NMI. Ini kita masih pembahasannya, penjelasannya terlebih dahulu. Belum pendalaman. Dan kelompok ini yang terakhir namanya reset. Ya. Reset merupakan sinyal kontrol masukan juga. Jika diberikan logic 0, akan mereset CPU untuk mengisi register PC dengan 0000H dan semua IFF akan disable ya, bukan disable ya, ini salah tulisannya, disable ya. Register I dan R diisi 0000H. Semua bus dalam keadaan floating dan seterusnya ya, penjelasannya ya. Setelah saluran ini dinonaktifkan kembali, maka berarti CPU akan melaksanakan instruksi awal memori seperti ketika sistem masih dihidupkan pertama kali. Ya, kalian punya komputer, kalian punya
ya ini saya yang bicara komputer ya. Misalnya di komputer itu ada riset ya, ada tombol risetnya juga. Ya penjelasan tombol riset yang ada di komputer kurang lebih kayak gini ya. Oke, itu kelompok yang jumlahnya ada 5 ya. Sebagian besar itu berupa kontrol masukan. Tadi di sini ada 1 yang merupakan sinyal kontrol keluaran ya. Dari kelima itu 4 itu sinyal masukan dan hanya 1 yang sinyal keluaran, yaitu si halt ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di atas ada disinggung tentang bus RQ ya. Nah, di sini ada kelompok selanjutnya itu ada bus RQ sama bus AK ya. Sama kelompok yang selanjutnya adalah clock. Bus RQ merupakan sinyal kontrol masukan. Kalau diberi logic 0, berarti merupakan permintaan untuk saluran-saluran bus data, bus saluran alamat, dan bus saluran kontrol untuk menjadi floating atau dalam keadaan impedasi tinggi. Ya. Kalau bus RQ logiknya 0, berarti merupakan permintaan untuk saluran bus data, bus alamat, ya, bus kontrol untuk menjadi floating atau dalam keadaan impedansi tinggi. Tak ulangi ya, kalau ini logiknya 0, berarti sedang meminta ya, atau memberikan permintaan agar bus data, bus alamat, bus kontrol itu dalam keadaan floating atau istilah di elektronikanya sedang berimpedansi tinggi. Ya, impedansi itu, ini saya cerita aja, kalau kita bandingkan dengan elektronika yang di elektronika dasar itu ya, impedansi itu ya hambatan ya, setara dengan hambatan ya. Itu satuannya itu juga menggunakan satuan ohm ya, seperti itu. Kondisi ini biasanya digunakan untuk transfer data secara langsung antar perangkat-perangkat pendukung mikroprosesor tanpa melewati CPU ya. Istilah langsung ini itu DMA atau Direct Memory Access. Jadi untuk ini ya, untuk transfer antar perangkat tapi langsung tanpa harus melewati CPU kayak gitu. Kemudian bus AK ya. Sebentar saya scroll dulu. Bus AK ini, nah tadi kan inputnya masukan, sekarang keluaran ya. Bus RQ input, bus AK itu keluaran. Yang akan memberikan logic 0 sebagai tanda bahwa saluran alamat, data, sama kontrol dalam keadaan floating. Jadi saluran ini dapat dijadikan indikator dari aktivitas yang diberikan kepada saluran bus RQ. Oh, jadi ini tuh semacam kontrol keluaran yang menyatakan bus RQ-nya aktif atau nggak aktif gitu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, poin pentingnya di kalimat ini ya. Jadi saluran ini dapat dijadikan indikator dari aktivitas yang diberikan kepada saluran bus RQ. Ya. Dan untuk bagian yang ketiga dari kelompok ini namanya CLA atau clock, yang merupakan saluran masukan untuk clock system yang digunakan oleh mikroprosesor dalam melaksanakan proses pengelolaan instruksi. Ya. Oke, tambahannya kalau kita ada dua jenis macam Z80 sama Z80A, itu bedanya ada di frekuensinya ya. Untuk Z80 sendiri itu frekuensinya 25 MHz dan untuk Z80A adalah 4 MHz. Ini sudah ada 38 ya, 38 pin yang sudah kita bahas ya. Ada dua kelompok besar yaitu yang 16 sama 8 ya, yaitu A sama D ya, address sama data. Jadi ada 24 pin yang kita tadi jelaskan langsung bersama-sama. Kemudian dua yang lain belum dibahas apa? Ini ya jantungnya tadi ya, nyawanya, yaitu apa? Yaitu VCC ya, yang plus 5 volt sama ground ya. Ini nggak perlu dibahas ya. Ground itu netral atau nol kayak gitu. Oke, kurang lebih itu penjelasannya ya mengenai yang di awal tadi kita gambarkan di sini ya. Udah ada penjelasannya masing-masing tadi. Jadi tak ulangi lagi untuk penyimpulan hari ini, kita sedang belajar mengenai bagian-bagian dari salah satu prosesor atau mikroprosesor
yang paling sederhana ada 40 pin ya, tipenya Zilog 80 atau Z80 ya. Oke, anotasi. Z80. Yang gambar sebelah kanan itu, sebentar pakai ini aja. Yang gambar sebelah kanan itu gambar aslinya, yang sebelah kiri itu bagan untuk pengelompokannya ya, agar kita mudah mengenalinya ya, mengenai perangkat mikroprosesor yang agak sedikit rumit seperti ini ya. Tak ulang lagi untuk penyimpulan bahwa ada 16 pin untuk address bus, 8 pin untuk 8 bus data bus, kemudian ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 untuk sistem kontrol, untuk 5 untuk CPU kontrol, 2 untuk bus kontrol ya, bus RQ sama bus AK ya, atau di sini itu bus ACK. Kemudian yang terakhir itu ini 3, ini 2, yang terakhir itu ada 3 ya, clock, VCC sama ground. Totalnya ada 40. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk kalian. Mohon dibuka dulu mode videonya, silakan. Ini bagian terakhir. Saya minimal banget itu bagian awal sama bagian akhir itu di open video ya, biar kita bisa interaksi. Kalau penjelasan mungkin untuk hemat data dan kawan-kawannya itu ya kalian bisa boleh open lah ya. Oke, alhamdulillah sudah sampai 30 yang sudah hadir nih ya. Ada 1 tadi yang sakit, 1 lagi yang katanya ada kepentingan keluar kota tapi nggak izinnya ke saya ya. Seperti itu. Yang lainnya berarti mungkin terlambat mungkin ya. Di sini tadi ada beberapa yang sudah masuk catatan saya. Nah, tadi ada Dinar, Farel, ini pas jam awal ya, ada Dinar, Farel, terus siapa? Haryo ya, Jingga, Zahran, Rafa, Rasiano, tadi Rafan yang katanya izin, 26 Serena juga tadi izin karena nggak ada pulsa kalau nggak salah ya, Seva. Sudah ada semua kayaknya yang 30 ini ya, yang 30 ini ya, kecuali tadi Titan sama Rafan yang katanya izin seperti itu. Oke, tadi berarti lumayan lama ininya ya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kita di hari ini ya. Mohon yang masih terlambat ya jangan terlambat lagi ya. Ya terlambat ya 5 menit lah, 10 menit lah, terlambatnya sampai setengah jam kan. Sebenarnya sayangnya di kalian kan, sayangnya kalian nggak dapat di awal-awalnya suruh apa dan sebagainya ya. Jadi ini ada waktu sisa sedikit. Untuk penugasan hari ini masih sangat sederhana. Kalian diminta untuk ya, ini sebenarnya catatan ringkas ya, catatan ringkas. Catatan ringkasannya berupa pertama itu kalian ada gambarnya, ada gambar bagannya ya, bagan mengenai Z80 tadi, proses Z80 ada 40 pin, tolong digambarkan ya, baik yang aslinya maupun bagan yang berupa penyederhanaan pengelompokan tadi ya. Setelah digambarkan, tolong dikasih penjelasannya masing-masing. Ya. Oke, ini saya rekam, nanti akan saya upload juga. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Selamat menunggu untuk mapel selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave meeting ya.